Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Abduzaki dengan NIM 240411100034. Oke, kali ini saya akan membahas modul praktikum, modul 7, dengan soalan yang pertama, yaitu dengan membuat sebuah program Python untuk mengelola data mahasiswa menggunakan dictionary dengan ketentuan. Pertama, harus memiliki dictionary mahasiswa yang menyimpan data dengan format key, NIM singkat berupa string, lalu ada value, dictionary berisi data mahasiswa dengan struktur, nama yang berupa string, NIM berupa integer, prodi berupa string, angkatan berupa integer. Yang kedua, program harus memiliki menu utama yang menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan, pilih operasi tambah, ubah, hapus, dan keluar. Dan ketiga, fitur yang harus dibuat. Pertama, menampilkan data. Tampilan seluruh data dalam format yang rapi. Gunakan perulangan untuk menampilkan data. B. Menambah data menu 1. Input NIM singkat sebagai key dictionary. Input data mahasiswa berupa NIM, nama, prodi, dan angkatan. Lalu simpan dalam struktur nested dictionary. Yang ketiga ada mengubah data. Tampilan data yang bisa diubah. Pilih data yang akan diubah berdasarkan NIM singkat. Pilih atribut. Bisa nama, NIM, prodi, atau angkatan. Lalu ada opsi untuk mengubah data lain, ya atau tidak. Lalu di sini ada D, menghapus data. Tampilan data yang bisa dihapus, input NIM singkat yang akan dihapus, hapus data dari dictionary. Lalu keempat ada validasi input. Berupa pastikan input menu adalah angka 1 sampai 4. NIM dan angkatan harus berupa integer. Validasi input ya atau tidak pada menu ubah data. Petunjuk, gunakan while true untuk membuat program berjalan terus. Gunakan dictionary item untuk menampilkan data. Gunakan nested dictionary untuk menyimpan data. Oke, langsung saja ke kodenya. Di sini saya memiliki dictionary berupa mahasiswa dengan key-nya yaitu 24034, dengan nama Ainur Abduzaki, dengan NIM 2404, dan seterusnya, prodi teknik informatika, dan angkatan 24. Di sini saya pertama menggunakan def untuk menampilkan data. Di sini saya print garis ini untuk mempercantik strukturnya. Lalu menggunakan perulangan berupa kode di dalam mahasiswa. Jadi data nanti akan diperbarui dengan mahasiswa indeks kode. Lalu saya print di sini kode dengan nama, data dari namanya, NIM, prodi, angkatan. Lalu saya print garis-garisnya untuk mempercantik lagi. Lalu di sini saya menggunakan def integer input. Nah, di sini while true ini berguna untuk melakukan perulangan secara terus-menerus. Di sini saya menggunakan try untuk mencoba terus untuk mengembalikan nilai integer dari pesan ini. Jika pesan ini diterima, dia akan ke accept. Jika tidak, print database tidak sesuai. Lalu ada def tambah data. Nah, tambah data ini ada variabel kode, nanti akan memasukkan NIM singkat atau key-nya. Nah, jika kode di dalam mahasiswa sudah terdaftar, maka dia akan mengembalikan. Jika tidak ada, berarti dia akan menambahkan data baru. Jadi, mahasiswa dengan kode atau key-nya yang baru akan meminta inputan berupa nama, NIM, prodi, dan angkatan baru. Lalu di sini ada cari data. Nah, cari data itu menggunakan perulangan, menggunakan key di dalam mahasiswanya, lalu kita print
menggunakan perulangan secara terus-menerus, secara berulang, lalu menggunakan perulangan kode di dalam mahasiswa dan di return. Jika tidak return kode, dia akan muncul tulisan seperti ini. NIM singkat itu tidak cocok. Lalu di sini ada tambahan def ubah data. Nah, ubah data di sini ada kode seperti biasa, yaitu key-nya. Lalu saya print. Di sini ada cuma kata-kata. Berikut adalah data yang bisa diubah. Nah, lalu ada while true perulangan. Lalu saya print ada atribut apa saja yang bisa diubah di dalam datanya. Nah, di datanya itu bisa diubah ada nama, NIM, prodi, angkatan. Lalu ada pilihan bisa input. Nah, user nanti akan diminta untuk memilih di antara keempat ini mau apa yang mau diubah gitu. Jika pilihan user pilih satu, dia akan mengubah di dalam variabel mahasiswa ini, yaitu dengan pilihan nama. Lalu diinput dengan masukkan nama baru. Lalu sih menggunakan elif untuk pilihan kedua, yang dimana dia akan pilihan mahasiswa dengan NIM. Lalu sini menggunakan integer input, masukkan NIM. Lalu saya gunakan elif lagi untuk 3 dan 4. Yang dimana pilihan 3 berupa prodi dan pilihan keempat berupa angkatan. Nah, jika user memilih pilihan selain 4 tadi, dia akan masuk ke else, yang dimana itu pilihannya tidak ada. Lalu dia akan discontinue. Nah, di sini saya menggunakan while true lagi, berupa lanjut, yang dimana inputannya ini dia akan mengupdate lagi ya atau tidak. Yang dimana ini maksudnya setelah mengubah yang di sini, apakah user akan mau mengubah lagi. Nah, lalu di sini ada def hapus data. Ya, seperti yang tersedia. Pertama mencari kode key, apa data mana yang mau dihapus. Lalu menggunakan delete ini mendelete datanya. Lalu menggunakan while true lagi untuk tampilan datanya. Nah, di tampilan data ini saya ada 4 pilihan, yaitu tambah data, ubah data, hapus data, dan keluar. Jadi ada berupa pilihan untuk inputan user untuk memasukkan perintah. Jika pilihan 1, dia akan menuju ke def tambah data. Elif pilihan kedua, dia akan ke def ubah data. Elif pilihan ketiga akan ke def hapus data. Elif pilihan keempat yaitu print terima kasih atau selesai. Nah, lalu saya break dan else jika user memilih di luar dari 4 perintah ini akan ke print menu pilihan tidak ada. Jadi seperti ini. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah tabel yang berisi data mahasiswa dengan format NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Minimal 3 mahasiswa, lalu tampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama, hitung rata-rata nilai tugas semua mahasiswa. Oke. Jadi di sini ada data mahasiswa dengan 3 indeks. Yang pertama adalah yang Zaki dengan nilai UTS-nya 80, UAS-nya 85, dan nilai tugasnya 90. Ainur dengan nilai UTS-nya 75
nilai UAS-nya 80 dan nilai tugasnya 88. Ada Raftu dengan nilai UTS-nya 88, nilai UAS-nya 92 dan nilai tugasnya 86. Di sini saya print f-string nilai UAS mahasiswa dengan nama data mahasiswa dengan indeks 0 dan indeks ke-1 adalah data mahasiswa, indeks 0, indeks 2, indeks 1. Nah, lalu saya gunakan rata-rata dengan sum indeks I di dalam indeks 2, indeks 2. Menggunakan perulangan I in data mahasiswa. Lalu dibagi dengan len dari data mahasiswa. Lalu saya print f-string rata-rata nilai tugas semua mahasiswa adalah rata-rata. Jadi nilai UAS mahasiswa dengan nama Zaki adalah 85 dan rata-rata nilai tugas semua mahasiswanya adalah 88. Lanjutkan nomor 3. Diberikan list nama yaitu Budi, Ani, Citra, dan Denny. Buatlah list baru berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital dengan list comprehension. Pertama saya buat variabel nama Budi, Ari, Citra, dan Denny. Lalu saya buat variabel baru dengan nama kapital. Nah, di sini saya tinggal n titik upper. Nah, upper ini berfungsi untuk membuat nama-nama ini menjadi huruf kapital. Jadi n upper for n i dalam namanya. Lalu saya print nama dengan huruf kapital, nama kapital. Jadi hasil returnnya adalah nama dengan huruf kapitalnya yaitu Budi, Ari, Citra, dan Denny dengan semua hurufnya berupa kapital. Oke, soal pertama. Nah, diberikan sebuah list berisi angka bilangan bulat. Nah, tugasnya nanti adalah membuat array baru yang berisi string angka ke i sama dengan ganjil atau genap berdasarkan list yang diberikan. Nah, tapi menggunakan list comprehension. Pertama mungkin saya akan buat soalnya dulu. Seperti ini. Nah, lalu kita buat codingannya. Oke, pertama-tama mungkin saya akan membuat sebuah variabel yang itu angka. Lalu sini kita buat ini ya, nilainya. Tadi 2, ada 1, 3, 5, dan 7. Salah. Nah, lalu di sini saya buat variabel baru yang berisi f-string string i genap jika i dimodulkan dengan 2 sama dengan 0, lalu else f-string i sama dengan ganjil menggunakan perulangan di dalam angka. Nah, lalu tinggal kita print baru seperti ini.
Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada keterangannya 5 itu ganjil, 1 itu ganjil, 7 itu ganjil, 2 itu genap, dan 3 itu ganjil. Nomor selanjutnya, diberikan sebuah list berisi beberapa kata. Buatlah list baru yang berisi list nested list yang berisi huruf vokal yang berada di setiap kata dalam list lama menggunakan list comprehension. Jadi seperti ini, kita salin soalnya. Lalu kita buat kodenya. Nah, pertama saya buat sebuah variabel huruf, lalu saya isi programming, lalu Python, list dan comprehension. Oke. Maaf. Ini salah. Oke. Lalu di sini saya buat variabel baru lagi. Kita disuruh menggunakan list comprehension berisi list nested list. For izin di dalam if kalimat di dalam kasih kurung awal a i u e o dan a i u e o. Maaf. Lalu maaf, kita lakukan perulangan ini di dalam huruf. Nah, seperti inilah bentuk dari list comprehension-nya untuk menghitung huruf vokalnya yang berisi huruf vokal. Lalu tinggal kita print baru. Nah, sudah muncul. Jadi dalam programming itu ada O, A, dan I. Di Python itu ada O, di list itu ada I, di comprehension itu ada O, E, I, dan O. Kita lanjut. Yang ketiga, diberikan sebuah tuple, carilah berapa banyak data 1 muncul pada tuple tersebut tanpa menggunakan metode count. Oke, kita salin soalnya. Seperti ini. Saya kasih pagar dulu. Lalu kita buat kodenya. Oke. Yang pertama-tama kita membuat sebuah variabel yang berisikan angka-angkanya tadi. Ini 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Lalu kita sini pakai zoom yang nilainya 0. Kita melakukan perulangan i in angka jika i-nya sama dengan 1, zoom kita plus 1. Tinggal kita print
string banyak muncul angka 1 sama dengan kurung-kurung awal jum. Oke. Jadi, di dalam angka ini terdapat 3 buah angka 1. Seperti ini. Sekian live code challenge. Saya Ainur Ratuzaki dengan NIM 240411100034. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.